Pemirsa, Jakarta Fair 2025 di Kemayoran, Jakarta berakhir hari ini. Di hari terakhirnya, Jakarta Fair akan menampilkan pesta kembang api dan pertunjukan barongsai. Ribuan warga memadati JI Expo Kemayoran hari ini. Mayoritas pengunjung merupakan kalangan muda, keluarga beserta anak mereka jelang masuk sekolah. Di hari terakhir ini, Jakarta Fair akan menampilkan pesta kembang api dan pertunjukan barongsai pada malam nanti. Dan juga akan semakin meriah dengan konser Mr. Jono Joni dan Guyon Waton. Dan untuk mengetahui suasana terkini Jakarta Fair 2025 hari terakhir, kami terhubung dengan rekan Syareza Zanski. Selamat sore Syareza, bagaimana antusias pengunjung di hari terakhir ini, Syareza? Ya baik, Juno dan juga pemirsa, selamat sore. Jakarta Fair 2025 di hari terakhir menjadi destinasi favorit bagi warga untuk bisa menghabiskan akhir pekannya pada hari ini tentunya. Mengingat ini adalah hari terakhir, Juno, dan ada banyak beragam kegiatan nanti yang akan berlangsung khususnya untuk puncak malam acara pada kali ini. Dan seperti inilah situasinya, Juno, bersama juru kamera Dede Rudi ingin gambarkan seperti inilah situasinya. Ada banyak kalangan tentunya, Juno, baik itu kalangan keluarga ataupun anak muda dan anak-anak sekolah yang ini memilih untuk liburan di sini jelang masuk sekolah nanti. Dan memang mayoritas dari pantauan kami ini mereka pada beli beragam produk ya, dan yang paling best seller ataupun yang paling laris adalah jelas snack makanan ringan, dan ini menjadi primadona ya bagi para masyarakat untuk bisa berburu snack karena harganya yang tergolong murah. Juno dan juga pemirsa, ini bisa bahkan dengan modal 20.000 ke atas saja sudah bisa mendapatkan beragam snack tentunya. Dan tidak hanya itu, Juno, tidak hanya soal kuliner, ada banyak sekali ragam produk, mulai dari produk otomotif, kecantikan, furnitur dan lain sebagainya yang dibanting dengan harga murah tentunya, sehingga inilah yang menjadi daya tarik bagi para masyarakat untuk bisa berkunjung pada di Jakarta Fair. Dan saya akan mengajak Anda, Juno, untuk berinteraksi secara langsung dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Selamat sore, Mas. Boleh wawancara sebentar? Boleh wawancara sebentar, Mas? Boleh sebentar? Boleh wawancara sebentar saja. Oke. Dengan kakak siapa sebelumnya? Ocha. Iya. Oke, Kak Ocha ya. Kak Ocha dari jam berapa di sini? Dari pagi jam 11. Siang. Iya. Udah belanja apa aja nih sama teman-teman? Banyak, udah belanja makanan, jajan, sampai cowok saya beli kayak gini. Iya. Jauh ini kalau boleh dibanderolin harganya tergolong murah nggak sih? Ya, standar lah, sesuai Jakarta kan ini. Iya. Sebelumnya udah pernah ke Jakarta Fair belum? Belum. Baru kali ini. Ya. Kira-kira untuk Jakarta Fair ke depannya perlu ditingkatkannya apa aja nih, Kak? Karena kan Jakarta Fair tiap tahun ada. Kira-kira harapannya apa nih untuk Jakarta Fair tahun depan? Ya, semoga makin jaya, maju terus makin banyak makanan-makanan yang lebih seru lagi. Pas maaf saya gugup. Gak apa-apa, intinya lebih banyak kuliner ya supaya ini. Oke, dengan Ocha tadi ya, terima kasih Mbak Ocha sama waktunya. Selamat jalan-jalan, selamat liburan. Ya baik, memang Juno dan juga pemirsa, lagi-lagi yang jadi idaman adalah snack ya, karena ini dibanding dengan harga yang begitu banyak, baik itu mulai dari harga 20.000 hingga 100.000 rupiah. Dan uniknya ini didesain dengan serupa dengan tas gendong begitu, Juno, sehingga inilah yang menjadi daya tarik suatu produk yang diperjualbelikan di kawasan Jakarta Fair 2025. Nah, Juno, tidak hanya kuliner saja ya, ini ada beragam produk lain seperti otomotif yang ada di sebelah ujung sana, 50 meter dari tempat saya melaporkan saat ini. Dan memang ada area indoor dan juga outdoor, dan kami melihat jelang nanti pertunjukan kembang api, mereka sudah bersiap untuk berkumpul di luar hall untuk bisa menyaksikan adanya pesta kembang api dan juga barongsai begitu. Sehingga lagi-lagi Jakarta Fair tampaknya hari ini menjadi momen yang pas ya, Juno, untuk bisa menghabiskan akhir pekan pada kali ini. Dan inilah beberapa produk ya, minuman, baik itu kopi dan juga beberapa minuman lainnya begitu yang berusaha untuk diperjualbelikan. Dan spesial, Juno, pada hari ini di akhir acara nanti akan menampilkan musisi ternama seperti Mr. Jono Joni dan juga Guyon Waton begitu. Dan memang
tidak hanya pesta kembang api, namun lagi-lagi konser musik menjadi daya tarik bagi Jakarta Fair 2025 untuk bisa memeriahkan para masyarakat di hari terakhir ini, mengingat ini sekaligus merayakan Jakarta ke 498 Juno, dan juga sudah berjalan 25 hari untuk Jakarta Fair, artinya hampir sebulan sudah memeriahkan event tergengsi tentunya di kawasan Jakarta, mengingat tidak hanya orang Jakarta saja ya yang bisa masuk ke Jakarta Fair, ada juga orang yang di luar Jakarta seperti ke Depok, Tangerang, dan juga Bogor dan lain sebagainya yang memang mudah untuk diakses melalui transportasi umum, sehingga lagi-lagi Jakarta Fair menjadi destinasi favorit begitu. Juno dan juga pemirsa, perlu diketahui ada beberapa aktivitas transportasi ya untuk menunjang jalan-jalan bagi masyarakat yang ingin ke Jakarta Fair. Seperti ini adalah mobil keliling ataupun bis keliling. Ini bisa mengakomodir masyarakat untuk bisa keliling di Jakarta Fair selama 25 hari. Mereka bisa keliling dari utara ke selatan untuk bisa mengikuti ataupun mendekati beberapa booth, baik itu booth yang ada di halte, booth yang ada di utara dan selatan. Ini membuat mereka mudah untuk bisa mobilisasi ke berbagai titik. Dan tentunya Juno dan juga pemirsa, ini kalangan muda banyak sekali, dan saya akan wawancara sebentar sama, sore Mbak, boleh berbincang sedikit sebentar saja dengan Masnya aja boleh? Oke, dengan Mas siapa sebelumnya? Syahril. Mas baru datang atau dari tadi? Baru sampai. Iya. Mas, ini kan akhir pekan dan ini hari terakhir Jakarta Fair. Kenapa datang ke sini, Mas, buat akhir pekan? Sebenarnya nemenin pacar saya nonton Guyon Waton, sama sebelumnya NDX sudah nonton juga. Iya, sama sudah mau jajan sih. Sudah nonton, sekarang tinggal Guyon Waton ya? Iya, sekarang closingan. Ya, iya. Oke. Mas, sebelumnya sudah pernah datang ke Jakarta Fair 2025? Baru tahun ini sih. First time yang kemarin yang NDX. Pusing banget sih, ramai banget. Artinya baru tahun ini ya. Dan ini kan setiap tahun ada ya, Mas ya. Ada harapan nggak sih buat Jakarta Fair selanjutnya? Ada sih. Kalau bisa artis-artis Indonesia yang lain, yang kayak pop, Pamungkas, Ardhito, segala macam. Band-band yang anak muda ya, yang pop gitu ya, R&B dan lain sebagainya. Oke, terima kasih Mas atas waktunya. Maaf ganggu ya. Selamat jalan-jalan. Ya, baik Juno dan juga pemirsa, tidak hanya kalangan keluarga ya, anak remaja yang baik itu sekolah ataupun kuliah juga menyempatkan waktu untuk menghabiskan waktu di Jakarta Fair 2025. Dan saya melihat beberapa di antara mereka ini ada yang bermodalkan 100.000 dan 100.000 ke atas tentunya untuk bisa belanja beragam produk. Namun bisa dipastikan Juno, euforia lautan manusia yang ada di sini tidak pernah surut, bahkan diprediksi akan memuncak pada malam nanti. Kembali ke Anda, Juno. Baik, Syahreza, terima kasih. Jadi hari ini hari terakhir ya, dan banyak tadi diskon plus juga ada pertunjukan spesial nanti sebagai penutup. Selamat bertugas kembali Syahreza Zanski. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Tim SAR gabungan telah menemukan dan menvisualisasikan bangkai KMP Tunu Pratama Jaya. Berdasarkan citra bawah air, kapal dalam kondisi terbalik di dasar laut perairan Selat Bali. Tim SAR gabungan terus melanjutkan pencarian terhadap badan kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di perairan Selat Bali. Tim unit pencarian dan pertolongan laut melaksanakan operasi SAR bawah air dan mendapatkan visual posisi KMP Tunu Pratama Jaya di titik referensi 8. Tim SRU Laut menggunakan kamera bawah air mendapatkan objek KMP Tunu Pratama Jaya dalam kondisi terbalik dengan nama juga tertera. Usai mendapatkan titik bangkai kapal, tim SAR memasang tali hingga ke dasar untuk melanjutkan proses evakuasi bangkai kapal. Hingga saat ini, data posko operasi SAR dan potensi SAR gabungan di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi menyebutkan hingga Sabtu malam jumlah korban selamat tercatat 30 orang. 18 korban ditemukan meninggal dan 17 korban lainnya masih dinyatakan hilang dan dalam pencarian. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, dalam keterangannya, Deputi Operasi Pencarian dan Pertolongan serta Kesiapsiagaan Basarnas Laksamana Muda TNI Ribut Eko Suyatno menyebutkan dari hasil temuan bangkai kapal KMP Tunu Pratama Jaya, tim terkait akan segera melakukan perambunan posisi bangkai kapal. Dan kita evaluasi dengan hari ini dengan pembanding gambar
KMP Tunu Pratama Jaya. Jadi Bapak Ibu sudah cukup jelas ini kemajuan yang signifikan, ya, di mana SNC mengendalikan tim SAR gabungan sampai mendapatkan posisi fix dari kapal tenggelam yaitu KMP Tunu Pratama Jaya pada posisi yang tadi sudah disampaikan. Untuk itu langkah-langkah ke depan bagaimana yang sudah disampaikan masing-masing kru dan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Navigasi Tanjung Perak, tim teknis akan segera melakukan rambuan ataupun penandaan bagi posisi fix yang sudah kita dapatkan. Selanjutnya penguatan terhadap tim yang ada dalam sistem perambuan untuk NTM, Notice to Marine, kemarin sudah dilakukan oleh Sah Bandaran dan Navigasi. Selanjutnya perambuan dan tahap-tahap berikutnya, sehingga kita juga secepat mungkin sudah melaporkan kepada Set Koordinator dan kementerian terkait untuk langkah-langkah berikutnya. Untuk itu operasi SAR tetap berjalan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Seru Darat, Seru Laut, dan DVI tetap mengidentifikasi. Untuk itu tim SNC dan jajaran masih establis ataupun tetap beroperasi. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya kami terhubung dengan Direktur Ditpolairut Polda Jawa Timur Kombes Polisi Arman Asmara Syarifuddin. Assalamualaikum, selamat sore Pak Arman. Baik. Selamat sore. Yes. Suara saya jelas ya Pak ya? Pak Arman, suara saya jelas? Jelas. Oke, Pak, jelas, tadi jelas, kalau Mas. disebutkan oleh Deputi Basarnas Pak Ribut Eko bahwa kapal sudah ditemukan dan akan dilakukan Sinyalnya ini agak... perambuan ya Pak, atau penandaan. Ya, boleh jelas, dielaborasi lagi Pak soal rencana ini Pak? Pak Arman? Oke, pemirsa, nampaknya kami memiliki sedikit trouble dengan audio, namun kita coba untuk tersambung dengan Kombes Polisi selamat sore. Arman Asmara Syarifuddin. Pak Arman? Selamat sore Pak Arman. Ya, Pak Arman? Ya, pemirsa, seperti kita ketahui bahwa KMP Tunu Pratama sudah ditemukan lokasinya dan juga tadi disebutkan oleh Basarnas bahwa sudah akan dilakukan evakuasi, namun terlebih dahulu akan dilakukan perambuan atau penandaan posisi tepatnya dari KMP Tunu Pratama ini. Baik, pemirsa, kita kembali terhubung dengan Direktur Ditpolairut Polda Jawa Timur Kombes Polisi Arman Asmara Syarifuddin untuk mengetahui informasi terkait KMP Tunu Pratama. Assalamualaikum, selamat sore Pak Arman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ya, terima kasih Bapak sudah bergabung bersama kami. Pak, kalau tadi disebutkan oleh Basarnas bagaimana sebenarnya posisi kapal sudah ditemukan dan akan dilakukan perambuan atau penandaan, Pak. Boleh dijelaskan terkait rencana ini, Pak Arman? Baik, pertama-tama kegiatan SAR Polri dalam mendukung kegiatan SAR Basarnas bersama TNI AL dan komponen pelaksana stakeholder di wilayah perairan, khususnya di mana pada tahap awal kita melaksanakan survei MBS multi beam system, kemudian kita melaksanakan side scan sonar Triple S dengan menggunakan 3D, serta di hari ini kita melaksanakan visual video dengan ROV, Remote Operation Visual. Kami menemukan di mana tempat kapal dalam posisi tengkurap sesuai dengan ukuran kapal yang kami dapatkan langsung, dan di titik ini kita akan melihat lagi dan memastikan melalui foto secara
real time. Kalau kita melihat di TV, bahwasanya ini adalah kapal yang tengkurap ataupun posisi bawah kapal berada di atas, sehingga di dalam melihat daripada ukuran kapal, kemudian panjang, luas dan sebagainya, kami menyimpulkan ini merupakan PMP Tunu Pratama Jaya. Kemudian kita langsung melaksanakan ROV, sehingga di hari ini kami lagi mengecek untuk video terakhir dari ROV kami secara jelas, di mana tahapan kedua kita akan melaksanakan menstabilis kapal di dasar laut agar tidak bergeser dengan mengeluarkan bubble trap. Ini digunakan hot typing system yang kita gunakan untuk kapal tidak bergerak, karena di tiap hari koordinat seringkali berganti. Harapannya dari hal tersebut langsung kita bisa untuk melaksanakan pertolongan kepada korban yang berada di bawah laut. Kemudian yang ketiga, kita melaksanakan weight remove atau pengangkatan dan pembersihan bangkai kapal ini 3 tahap yang rencana kita laksanakan. Dalam rangka kegiatan lanjutan, kita melaksanakan scientific investigation dengan menggunakan teknologi. Kita mulai kegiatan penyelidikan dan pengembangan keterangan apa yang menyebabkan kapal tersebut tenggelam. Karena informasi dari yang banyak yang beredar adalah kapal tenggelam, kebocoran peluang mesin, kapal tenggelam karena pukulan ombak, kapal tenggelam dan kapal tenggelam karena beratnya beban. Maka untuk memastikan hal tersebut, kita harus melaksanakan scientific investigation dengan menggunakan teknologi, dan ini masih berproses. Ya. Baik. Sambil kita melaksanakan kegiatan yang sifatnya pertolongan kepada korban. Pak Arman, kalau kita tadi Anda menyebutkan bahwa penemuan kapal ini agar posisi tidak bergeser dilakukan sejumlah hal teknis ya, karena memang tiap hari bergeser. Untuk kedalaman sendiri Pak, untuk saat ini kedalaman ada di kedalaman berapa dan apa yang menjadi kendala Pak untuk proses evakuasi atau tahap selanjutnya? 40 kedalaman yang kami lihat dengan scan sonar 3D itu di kedalaman 47,13 sampai dengan 50 meter. Adapun kendala, bahwasanya Selat Bali ini arus bawahnya sangat deras, sehingga menyebabkan alat seringkali mengalami pergeseran dari posisi secara visual. Kemudian yang kedua, ombak yang tinggi serta angin yang kencang. Oke, Pak Arman, kita juga dapat informasi, ini juga bisa Anda validasi bahwa disebutkan bahwa bangkai kapal ini dekat dengan kabel listrik bawah laut. Pak, apakah ini jadi concern atau mungkin akan berdampak pada proses evakuasi, Pak Arman? Untuk kegiatan tahap kedua yang kami sebutkan tadi, bahwasanya menstabilkan kapal di dasar laut agar tidak bergeser dengan menggunakan bubble trap, dengan menggunakan hot typing system, ini bahwasanya sementara pada posisi kapal tersebut di tiap hari bergeser sesuai dengan gelombang yang laut yang ataupun pusaran air ya yang kencang, di mana di atas 2 knot yang terjadi di bawah pusaran, sehingga adapun kabel yang diduga berada di bawah kapal ataupun kabel yang dekat kapal tersebut, sampai dan hari ini kami mendapatkan informasi sementara dalam proses bagaimana mengamankan daripada kabel tersebut sehingga tidak terputus kabel bawah yang Jawa Bali. Dan kondisi kapal memang pada saat ini masih bergerak, terus di tiap harinya tidak tetap. Baik, Pak Arman, terima kasih
atas informasinya. Jadi memang karena arus bawah yang cukup deras membuat ini posisinya terus bergerak ya Pak. Itu yang jadi concern saat ini untuk langkah-langkah selanjutnya ya. Terima kasih Pak Arman atas informasi. Selamat bertugas kembali. Terima kasih, salam presisi. Ya, lantas bagaimana peluang Timnas Indonesia untuk mengarungi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026? Kami akan membahas informasi selengkapnya. Sudah bergabung bersama kami pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Assalamualaikum, selamat sore Bung Erwin. Waalaikumsalam, selamat sore. Salam olahraga. Kalau kita lihat ini kita harus optimis walaupun tadi disebutkan akan dikepung oleh banyak raksasa Timur Tengah. Tapi kalau bicara bekal kita lumayan kan Bang, kemarin sudah sempat bertemu dengan Bahrain dan juga Arab Saudi. Bagaimana Anda melihat peluang kita di ronde keempat ini? Baiklah, peluang Indonesia tentu ada. Cuma kan gini, ronde keempat ini beda dengan ronde ketiga. Karena kalau di ronde ketiga Indonesia punya kesempatan untuk main jadi tuan rumah. Sementara kalau di ronde 4 Indonesia bermain dalam home turnamen dan sudah ketahuan tuan rumahnya adalah Arab Saudi dan Qatar. Baik. Jadi tuan rumah itu menjadi sebuah keuntungan bagi tim yang ada di jadi tuan rumah, dan itu yang akan dihadapi oleh Indonesia. Jadi peluangnya ada. Cuma kalau menghadapi tuan rumah tentu akan berat ya. Meskipun kalau kita ingat di babak ketiga kemarin, ronde ketiga, Indonesia menghadapi Arab Saudi itu bisa tahan imbang 0-1-1 di Arab Saudi. Betul. Waktu main di kandang lawan. Sementara di Jakarta menang 2-0. Artinya menjadi tamu pun sebetulnya Indonesia juga sudah punya bekal ya. Cuma kan ini masalahnya beda sekali karena di ronde 4 yang jadi juara grup akan langsung lolos ke Piala Dunia, dan menjadi tuan rumah pasti memiliki keuntungan tersendiri, dan sebaliknya buat tamu menjadi sebuah tantangan yang berat gitu kan. Baik. Bung Erwin, jadi kalau away dan home ini memang masing-masing punya tadi ya keuntungan tersendiri untuk lawan dan juga tim kita. Nah, kalau bicara kita beda nih Bung Erwin, pot 1 ya ada Arab Saudi atau Qatar. Kalau kita tahu posisi Qatar kan jelas 53, salah satu yang harus kita waspadai karena posisi tertinggi nih untuk kawasan Timur Tengah ini. Anda melihat dari pot 1 dari Arab Saudi atau Qatar yang lebih menguntungkan Bung Erwin? Saya pikir kalau buat Indonesia akan lebih menguntungkan dalam tanda kutip ya, berada dalam satu grup dengan Arab. Karena apa? Indonesia sudah pernah punya pengalaman untuk main lawan Arab, baik di home maupun di away. Kita bicara main away ya, main di Arab, Indonesia menahan imbang 1-1. Waktu itu leading dulu 1-0. Jadi kalau dibandingkan dengan Qatar, tentu menghadapi Arab Saudi ini menurut saya tantangannya tidak sebesar ketika menghadapi Qatar. Tapi meskipun begitu, ya pasti semua tim kan improve untuk menuju ronde 4 ini. Ada waktu yang panjang. Arab Saudi yang dihadapi di ronde 4 mungkin tidak akan sama persis seperti di ronde 3 ketika Indonesia nggak pernah kalah, menang sekali, seri sekali. Tapi kalau bicara soal Qatar, Qatar ini juga sebetulnya waktu di ronde ketiga mereka kalahnya 5 kali. Indonesia hanya 4 kali kalah. Jadi Qatar ini ketika bermain itu juga belum terlalu konsisten di ronde ketiga. Mereka kalah dari Uni Emirat Arab gitu. Uni Emirat Arab ada di peringkat ketiga, mereka ada di pot 2 sekarang. Jadi Qatar ini di ronde ketiga mereka punya kelemahan. Cuma seperti saya bilang tadi, semua tim pasti akan improve ya. Apalagi mereka akan berusaha memaksimalkan kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Dan kita tahu bahwa Qatar itu punya memori tim-tim yang away ke sana itu nggak bagus gitu untuk menghadapi Qatar. Kita nggak mau berprasangka, tapi faktanya beberapa kali memang bukan cuma tim seperti Indonesia, tim-tim lain juga pernah mengalami hal yang kurang mengenakan ketika away ke Qatar. Itu yang harus diwaspadai. Erwin, tapi kalau kita bicara Qatar, ini kan tim yang paling ditakuti karena posisinya di 53 ranking FIFA, Piala Asia 2 kali, dan juga tuan rumah nih kali ini. Apakah ini juga jadi concern Anda ketika kita melihat bahwa kekuatan Qatar, kalau kita compare dengan tadi Arab Saudi ataupun versus Indonesia, Anda melihatnya seperti apa concernnya? Iya, secara teknis Qatar juga bagus. Buktinya mereka bisa lolos ke ronde 4 meskipun nggak bisa langsung lolos ke Piala Dunia di ronde ketiga kemarin. Tapi sekali lagi bahwa Qatar itu ketika main di home juga pernah kalah dari Uni Emirat Arab. Baik. UEA ada di peringkat 3 sama dengan Qatar, nggak bisa langsung lolos. Oke, nah kalau kita ke pot 2 nih, Bung Erwin, ada Irak ini dan juga Uni Emirat Arab ya, ini posisinya juga UEA ini peringkat FIFA 66. Bagaimana Anda melihat siapa yang kira-kira lebih menguntungkan kita? Sama seperti di pot 1, Indonesia itu pernah menghadapi Irak di ronde ketiga di Jakarta maupun di Irak, di Basra waktu itu mainnya, dan dua-duanya kalah.
dengan skor 1-5 di Irak dan 0-2 di Jakarta. Jadi untuk lawan yang tidak asing adalah Irak. Menurut saya ada keuntungan kalau misalnya Indonesia berhadapan dengan Irak, satu grup dengan Irak, karena dibandingkan dengan UEA, Irak ini sudah pernah dihadapi. UEA juga lawan yang tangguh, seperti yang saya bilang tadi. UEA itu bisa menang di kandang Qatar. Itu kan membuktikan bahwa mereka bukan tim yang ringan gitu, meskipun mereka ada di pot 2. Peringkatnya mungkin sekarang kalah dari Qatar, tapi secara permainan terkininya UEA bisa ada di peringkat 3 dan Qatar di peringkat 4. Tambahan lagi UEA sempat menang 1-0 di kandang Qatar. Jadi menurut saya lebih berat kalau misalnya Indonesia bertemu dengan UEA, meskipun Irak juga nggak kalah berat ya, karena Irak juga 2 kali menang di kandang dan tandang waktu di ronde kedua lawan Indonesia. Oke, jadi kalau kita bicara nama-nama tadi Timur Tengah dan ya negara-negara yang kita sebutkan, kita diskusikan tadi, memang semuanya punya catatan khusus lah untuk kita ya Bang. Tidak boleh kita pandang sebelah mata karena masing-masing punya track record yang cukup baik seperti itu. Nah, kalau kita sekarang bedah pemain kunci nih Bung Erwin, kira-kira di ronde keempat nih, gimana Anda melihat siapa pemain kunci kita dan perlu nggak sih kita tambahan pemain naturalisasi misalnya? Pemain kunci saya pikir nggak akan jauh berbeda dari ronde ketiga ya. Di depan tentu Indonesia berharap ada ketajaman Ole Romeni, di belakang juga ada Emil, ada di posisi kiper ya, ada Emil Audero, ada juga Martin Pas ya, di belakang, di lini belakang ada J.I.Jes, di tengah juga ada Joy Pelupesi, Tom Hai. Saya pikir nggak akan jauh berbeda, ini kerangka timnya. Kalau ditanya apakah perlu, ya sebenarnya perlu gitu ya, untuk menambal pos-pos yang mungkin kekuatannya masih timpang gitu ya. Entah itu karena cedera atau akumulasi kartu. Ini kan pemain-pemain seperti, coba J.I.Jes terkena kartu kuning atau akumulasi kartu, nggak bisa main atau cedera. Kan nggak ada yang sepadan dengan J.I.Jes. Atau coba misalnya Ole Romeni cedera, terus nggak bisa main, misalnya ya. Kan susah juga untuk mencari pelapis yang sepadan, bukannya mengecilkan pemain lain. Tapi sekali lagi, apakah perlu? Perlu. Apakah ada? Nah, itu yang belum tentu. Yang bisa dinaturalisasi sebelum ronde keempat nanti Oktober. Kan itu yang menjadi pertanyaan kan. Oke, jadi perlu dan harus naturalisasi Bung Erwin, atau ya kita perlu cari yang bibit lokal yang kira-kira mampu? Itu juga bisa jadi pilihan nggak Bung Erwin? Bisa, ya bisa jadi pilihan. Tapi kan kecil kemungkinan menemukan pemain baru ya yang bisa langsung, oh ini levelnya 11-12 sama Ole. Gitu. Karena selama ini kan pemain-pemain yang di liga lokal ini kan juga sudah dipantau sama pelatih dan asisten. Baik. Nah, kalau kita tahu ada plan di September di Surabaya, Bung Erwin, lawan uji coba kita kan ada quite ya rencananya Lebanon nanti September. Menurut Anda pemilihan lawan uji coba ini sudah tepat? Kalau melihat calon lawan di ronde keempat yang semuanya tim asal Timur Tengah, pemilihan lawan Kuwait, lawan Lebanon ini juga menurut saya sudah tepat ya, dalam sebuah uji coba ya, bukan dalam sebuah turnamen. Karena tim-tim lain seperti Arab Saudi, ya, Qatar itu tampil dalam sebuah turnamen sebelum ke ronde 4. Karena kalau uji coba itu kan sekali main selesai, bukan sebuah turnamen. Dan kalau turnamen itu kan ada mengejar juaranya juga, bagaimanapun itu turnamen uji coba gitu. Saya pikir dengan uji coba 2 pertandingan ini bisa menentukan lawan ya, dan lawannya sudah cukup tepat menurut saya. Bagaimana nanti pelatih mengantisipasi, menyiapkan ya tim Indonesia untuk menghadapi lawan dengan kualitas ataupun dengan ciri seperti tim-tim Timur Tengah. Oke, Bung Erwin, terima kasih untuk bincang singkatnya di akhir pekan ini terkait tadi bagaimana kita memelihara terus optimisme ya Bang ya. Walaupun lawan-lawan kita punya track record ranking yang lebih tinggi, paling tidak kita sudah ada di fase keempat ini sudah cukup baik ya Bang. Nanti kita tunggu kabar baiknya dari Qatar dan juga beberapa negara Timur Tengah tempat nantinya laga akan berlangsung. Bung Erwin, sekali lagi terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas. Terima kasih banyak. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, PT Pertamina Persero memberikan 1.000 seragam dan perlengkapan sekolah untuk anak-anak pengemudi ojek online. Kegiatan digelar di Gedung Perwira Kantor Pusat Pertamina Jakarta pada Minggu pagi. PT Pertamina Persero melaksanakan program sesama atau 1.000 seragam sekolah bersama Pertamina sebagai bentuk apresiasi kepada pengemudi ojek online yang selama ini loyal menggunakan produk Pertamina. 1.000 paket seragam lengkap dengan sepatu, peralatan tulis, dan perlengkapan lainnya dibagikan dalam acara ini.
Menurut Corporate Secretary Pertamina, Arya Dwi Paramita, program ini juga sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau SDGs untuk mendukung pendidikan anak Indonesia. Bantuan ini diharapkan dapat mengurangi beban pengeluaran keluarga para pengemudi ojek online, terutama untuk kebutuhan perlengkapan sekolah anak. Alhamdulillah hari ini di Pertamina kita melaksanakan kegiatan sesama, yaitu 1000 seragam sekolah bersama Pertamina, di mana ini merupakan bagian dari program kami untuk mengapresiasi dan menghargai teman-teman dari pengemudi ojek, di mana teman-teman pengemudi ojek ini kami berikan seragam untuk putra-putrinya. Seragam ini merupakan bagian dari wujud kepedulian kami untuk pendidikan anak-anak Indonesia. Dan tentunya ini juga sejalan dengan Sustainable Development Goals, yaitu di mana kita mendukung untuk pendidikan yang berkelanjutan. Alhamdulillah banget ya, bantuan dari Pertamina membantu kita banget untuk keperluan anak-anak sekolah. Apalagi saya kan dari 3 anak, tiga-tiganya sekolah, jadi kebantu banget lah. Harapannya mudah-mudahan Pertamina bisa membantu lebih baik lagi, bisa seterusnya membantu anak sekolah, itu penting banget lah buat kita. Kegiatan ini merupakan wujud kepedulian Pertamina untuk mendukung lebih banyak anak Indonesia untuk mendapat akses pendidikan yang layak dan berkelanjutan. Dari Jakarta, Dias Triawan, Muhammad Zulkarnain, iNews melaporkan. Anda kembali di iNews Sore pemirsa. Kematian seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan di sebuah rumah kos di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta jadi misteri. Kemudian geger penemuan jasad dengan kondisi tidak utuh di bantaran Kali Ciliwung, Rawajati Timur. Korban diduga seorang ASN Kemendagri berinisial OS. Dan Israel lagi-lagi melakukan aksi brutalnya di Gaza. Militer Israel membunuh 15 warga Palestina, 8 diantaranya korban yang merupakan anak-anak. Informasi ini kami hadirkan dalam Berita Sepekan. Seorang diplomat muda Kementerian Luar Negeri Arya Daru Pangayunan tewas dengan wajah tertutup lakban di sebuah rumah kos di Jalan Gondang Dia Kecil, Menteng, Jakarta Pusat. Kematiannya menjadi misteri. Usai kejadian, polisi menyelidiki kamera CCTV rumah kos. Di dalam kamera pengawas, seorang penjaga kos nampak memeriksa kamar korban dengan mengintip dari celah pintu. Sekitar pukul 00:27 pada 8 Juli 2025. Diduga penjaga kos tengah berkomunikasi dengan orang terdekat korban yang meminta memeriksa keberadaan korban di dalam kamar. Polisi menunggu hasil penyelidikan patologis terhadap organ tubuh korban. Usai olah TKP, polisi pastikan tidak ada dokumen dan barang berharga yang hilang. Tidak ada indikasi kekerasan pada tubuh korban. 5 saksi sudah diperiksa, termasuk penjaga kos dan istri korban. Warga digegerkan dengan penemuan jasad dengan kondisi tidak utuh di bantaran Kali Ciliwung, Rawajati Timur. Penemuan jasad ini bersamaan dengan laporan orang hilang sejak Sabtu lalu. Jasad korban ditemukan warga yang sedang memancing di pinggir kali di Megamendung, Bogor. Kapolsek Pancoran Kompol Mansur di Mapolsek Pancoran, Jakarta Selatan menjelaskan bahwa saat ini jenazah yang hanyut di Kali Ciliwung masih diotopsi di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Dari hasil otopsi sementara, kondisi fisik korban identik dengan ciri-ciri yang diberikan keluarga. Korban diduga seorang ASN Kemendagri berinisial OS yang dinyatakan hilang di Megamendung, Bogor, Jawa Barat. Israel lagi-lagi melakukan aksi brutalnya di Gaza. Militer Israel membunuh 15 warga Palestina yang tengah mengantre obat-obatan di depan klinik di Gaza Tengah, Palestina. Dari 15 orang yang tewas, 8 diantaranya merupakan anak-anak. Serangan udara pada Kamis pagi waktu setempat di klinik kesehatan terjadi ketika para pasien tengah berkumpul dan mengantri di luar klinik untuk mengantri obat-obatan. Video yang tersebar menunjukkan kondisi usai serangan. Sejumlah orang dewasa dan anak-anak tergeletak di jalan. Beberapa terluka parah dan yang lainnya tidak bergerak. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah insiden tragis terjadi di Bandara Internasional Milan, Bergamo, Italia. Seorang pria tewas setelah terhisap ke dalam mesin turbin jet pesawat yang tengah bersiap untuk lepas landas.
Dalam rekaman yang beredar, seorang pria yang tiba-tiba saja masuk ke area bandara berlari mendekati turbin jet pesawat yang tengah bersiap untuk lepas landas. Polisi dan petugas berusaha mengejar pria yang tiba-tiba muncul menerobos area bandara, namun naas. Pria tersebut terhisap ke turbin jet hingga kemudian kembali jatuh. Pria yang belakangan dinyatakan bukan penumpang atau petugas bandara ini mengalami luka serius hingga kemudian meninggal dunia. Akibat insiden ini, operasional Bandara Milan Bergamo sempat dihentikan selama 2 jam. Pemirsa, program Pangan Dunia mengirimkan 2.400 karung tepung kepada warga Palestina yang mengungsi di Gaza. Kampanye kemanusiaan bertujuan untuk meringankan kerawanan pangan parah di jalur Gaza. Ratusan orang mengantre di lokasi distribusi bantuan menunggu jatah bantuan mereka. Para relawan terlihat membagikan karung tepung dan membantu para lansia dan warga rentan. Warga Gaza mengaku sangat gembira menerima bantuan, seperti menerima setumpuk emas, karena sebelumnya semua orang bertahan hidup hanya dengan iman, kelaparan, dan tidak punya uang. Menurut penyelenggara, bantuan dialokasikan kepada penerima manfaat yang terdaftar dalam sistem elektronik WFP berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya, jumlah keluarga, status perkawinan, dan penyandang disabilitas. Bantuan tepung tiba di tengah penderitaan warga Gaza yang tak henti-hentinya akibat pengungsian, hilangnya mata pencaharian, dan terbatasnya akses kemanusiaan di tengah perang. Pemirsa, 27 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 180 orang terluka pada hari Sabtu di dekat pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. Insiden terjadi saat warga sipil berkumpul untuk menerima bantuan kemanusiaan. ...27 warga Palestina dilaporkan tewas dan lebih dari 180 orang terluka di dekat pusat distribusi bantuan di utara Rafah, Gaza Selatan. Insiden terjadi saat warga sipil berkumpul untuk menerima bantuan kemanusiaan di titik distribusi Al-Sakos. Banyak korban luka dibawa menuju suasana duka dan trauma di kompleks medis Nasser. Warga sipil menangisi jenazah kerabat mereka, sementara yang lain menggambarkan keputusasaan yang semakin besar yang dihadapi keluarga di tengah kekurangan makanan, air, dan obat-obatan yang meluas. Insiden ini terjadi di tengah situasi kemanusiaan di Gaza yang masih kritis. Sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023, menyusul serangan mematikan Hamas di Israel Selatan, lebih dari 57.000 warga Palestina telah tewas dan lebih dari 138.000 lainnya terluka, menurut otoritas kesehatan Gaza. Tank milik tentara Zionis Israel menembakkan peluru ke seorang lansia di Palestina. Sebaliknya, pejuang warga Palestina dengan berani melempar bom di kendaraan tank milik Zionis tanpa sadar menjadi target drone. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya, Chamar Henda. Pemirsa, update informasi terbaru Anda dengan berita-berita aktual juga hangat dan sejukan dulu dengan air mineral yang murni serta alami. Saya Diandra Mukni pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Tank milik tentara Zionis Israel menembakkan peluru ke seorang lansia Palestina yang tidak bersenjata. Terlihat lansia itu berusaha melarikan diri untuk menyelamatkan nyawanya di kota Khan Younis.
Sebaliknya, pejuang warga Palestina dengan berani melempar bom di kendaraan tank milik Zionis tanpa sadar menjadi target drone. Serangan gabungan oleh pejuang penentangan ke atas 2 tank Israel ini terjadi di semenanjung Gaza. Beruntung mereka selamat setelah meledakkan 2 tank tempur karena bersembunyi di terowongan. Pejuang Palestina juga berani melawan tentara Israel dengan mengebom kumpulan tentara dan kendaraan musuh dengan mortir kaliber berat. Mereka juga menguasai drone Zionis saat menjalankan misi intelijen di wilayah Khan Yunis. Peristiwa ini menggambarkan kebrutalan tentara Israel yang selalu menyerang warga sipil, namun pejuang Palestina tak bersenjata api malah berani melawan tentara Israel.